Assalamualaikum, halo YouTube petani naturalis, apa kabarnya? Semoga sahabat-sahabat natural dalam keadaan sehat, oke? Sahabat-sahabat natural, sudah lama kita tidak mengupload video-video baru, oke? Jadi pada perjumpaan kali ini kita akan membuka segmen baru di channel ini, yaitu segmen nguber. Ya, kita ngulik tentang berita, gitu ya. Yaitu berita-berita tentang sawit pastinya ya, dan pertanian-pertanian lainnya. Oke lah sahabat natural, sebelum itu ya, yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baiklah sahabat natural, sebelum kita nguber ngulik berita, mari kita siapkan kopinya dulu. Sahabat-sahabat natural, sekarang kita kembali ke segmen nguber ngulik berita. Di sini kita ambil dari media elektronik ya, yaitu Detail ID. Bicara apa adanya. Sahabat-sahabat natural, pada nguber kali ini ya, saya langsung melihat tagline dari Detail ID, yaitu dengan judul "Petani masih untung jika harga sawit di atas Rp600 per kilogram". Kok bisa? Nah, makanya langsung saya klik sahabat ya, dan langsung kita ngulik beritanya ya. Ini Detail ID Jambi ya. Berita ini keluar pada tanggal 21 Mei ya, kemarin berarti sahabat ya. Sekarang 22 Mei. Nah, harga jual tandan buah segar kelapa sawit melemah dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi itu akhirnya membuat banyak petani menjerit. Harga sawit yang mengalami penurunan merugikan banyak petani sawit, khususnya di Provinsi Jambi. Ya, ini benar ya sahabat ya. Di Provinsi Jambi dan yang pastinya seluruh provinsi di Indonesia yang menanam komoditas sawit sahabat ya. Di tempat kita pernah harga menyentuh harga 1.100 sahabat ya. Itu pun kalau laku sahabat, masih syukur ya. Jadi pada sampai hari ini itu masih banyak pengepul sawit di desa-desa itu ya, yang mana sawitnya sudah dipanen dan belum diantar ke pabrik untuk diolah gitu ya. Itu yang di pengepulnya, belum yang di batangnya. Itu masih banyak sekali yang belum panen sahabat ya, karena akibat dari larangan ekspor CPO dan turunannya sahabat ya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Namun, dosen Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Profesor Dr. Insinyur Dompak MT Navitufulu, MSc, mengatakan jika harga sawit masih di atas 600 per kilogram, petani masih diuntungkan. Hal itu karena break even point atau BEP tandan buah segar kelapa sawit adalah Rp 600 per kilogram. Nah, BEP itu apa? Nanti akan kita jelaskan di bawahnya sahabat ya. Nah, ini ujar dari Dompak Navitufulu ya, pada Kamis 19 Mei 2022. Beliau mengatakan banyak yang telah menghitung break even point TBS ini. Nilainya masih Rp 600 per kilogram. Artinya kalau TBS di atas 600 per kilogram, sebenarnya petani masih untung. Dan apa itu BEP? Nah, BEP ini adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. Istilah populernya adalah titik impas atau balik modal. Nah, titik impas atau balik modal. Jadi seperti ini, sahabat-sahabat natural. Break even point ini yaitu dimana pada saat modal kita, misalkan dalam 1 hektar, misalkan sahabat ya, pengolahan dananya yaitu 1 juta gitu ya. Nah, pada saat penjualan pun kita mendapatkan 1 juta. Nah, jadi impas itu sahabat ya, modal 1 juta untuk perawatannya. Setelah produk itu dijual, kita mendapat balik 1 juta. Nah, jadi impas. Break even point itu seperti itu sahabat. Nggak ada untung gitu, nggak ada untung, nggak ada rugi gitu sahabat ya. Nah, dan
Berarti harga 600 itu adalah titik poin BEP, sahabat. Berarti kalau misalkan selama ini harga sawit kita yaitu pernah menyentuh angka 3000, nah, itu berarti keuntungannya sudah banyak, sahabat ya. Keuntungannya sudah banyak. Nah, Profesor Dampak Navitupulu ini berbicara, yang pasti beliau sudah memiliki data yang valid, sahabat ya. Mungkin sudah diteliti oleh beberapa lembaga penelitian tentang BEP ini, sahabat ya. Ia menambahkan, petani belum bisa memanfaatkan keuntungan yang mereka peroleh dengan baik ketika harga sawit mahal. Banyak petani yang membeli barang mewah bahkan kredit. Ini tidak bisa dipungkiri, sahabat ya. Kita sebagai petani pada saat harga komoditas kita naik, ya pada saat itu juga loyalitas kita terhadap keluarga atau sahabat-sahabat dekat, rekan kerja kita di perkebunan itu mungkin semakin meningkat juga, sahabat ya. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Sekarang ketika petani untung besar saat harga sawit mencapai 4000, banyak petani mikir akan jangka panjang. Akhirnya mereka belanja banyak barang mewah, baik cash atau kredit. Nah, tiba harga sawit turun, mereka tidak mampu bayar kredit, kata Dampak Navitupulu. Pada saat komoditas sawit naik, mungkin banyak dari petani termasuk kita juga, sahabat ya, mungkin membeli barang mewah atau kredit yang berlebihan gitu kan. Dan ternyata harga sawit itu tidak selamanya seperti itu, sahabat. Dan pada saat dikeluarkan oleh Presiden tentang pelarangan CPO dan turunannya, harga sawit anjlok bahkan tidak laku, sahabat ya. Tidak laku dalam artian tidak bisa diolahkan lagi gitu kan, karena kebutuhan dalam negeri mungkin sudah terpenuhi sehingga tidak bisa diolahkan lagi karena tidak bisa diekspor pada saat itu ya, sahabat ya. Oke, kita lanjut. Sebagai dosen, ia berharap agar petani dapat mengubah mindsetnya. Petani harus bisa memanfaatkan keuntungan yang diperoleh. Pengalaman ini bisa menjadi pelajaran agar ke depan petani bisa melakukan investasi produktif dan mengurangi investasi konsumtif seperti beli rumah, beli mobil, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu edukasi supaya petani sadar harga sawit bisa turun. Saat untung besar, melakukan investasi produktif, misalnya membeli teknologi agar produksi lebih tinggi, perluasan lahan, atau menambah usaha lain yang bisa produktif seperti berdagang dan jasa, ujar Profesor Dr. Dampak Navitupulu. Ia menambahkan, peran pemerintah juga sangat penting dalam mengedukasi petani. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jambi ini menilai saat ini pemerintah sangat kurang dalam memberikan edukasi kepada petani. Selama harga sawit naik, kita sebagai petani mengira kalau harga sawit itu akan tetap stabil di angka 3000 atau 4000 seperti kemarin, sahabat ya. Ternyata tidak ya, karena kelakuan beberapa oknum gitu ya, sehingga petani yang kena imbasnya gitu ya. Dan pada saat harga tinggi seperti itu pun menurut Profesor Dampak Navitupulu, hal yang bagus bagi kita adalah kita berinvestasi ke hal yang produktif seperti memperbaharui teknologi gitu ya, untuk kesuburan tanam kita gitu kan, atau meningkatkan hasil kita, seperti mungkin stok pupuk, sahabat-sahabat ya, atau mungkin perluasan lahan, sahabat-sahabat ya. Namun itu adalah bertolak belakang dengan realita terjadi di petani gitu, sahabat ya. Pada saat harga melambung, kita ini terlena, sahabat ya. Investasi yang kita lakukan adalah investasi konsumtif ya, yaitu seperti ya tadi membeli mobil, itu baik secara cash atau kredit gitu ya. Sebenarnya pada saat harga komoditas sawit kemarin itu naik, hal yang pertama harus kita lakukan adalah investasi yang bersifat produktif, itu menurut Profesor Navitupulu. Ia menambahkan, peran pemerintah ini juga kurang, sahabat-sahabat ya, untuk mengedukasikan hal tersebut ya. Ini beliau mengatakan bahwa pemerintah harus kasih edukasi, caranya bukan hanya ngomong, tapi tunjukkan juga jalannya. Nah,
memang tugas pemerintah itu sangat berat sahabat-sahabat ya kepada rakyatnya. Itu memang benar ujar Profesor Dr. Dampak Navitufulu sahabat ya. Pemerintah sangat kurang mengedukasi hal-hal tentang perekonomian seperti ini sahabat ya, sehingga kita sebagai petani terlena pada saat harga sawit kemarin menyentuh angka 4.000 sahabat ya, yang mana tadi kita kembali lagi hal yang kita lakukan yaitu investasi di hal yang bersifat konsumtif ya, bukan malah kita berinvestasi di hal-hal yang bersifat produktif sahabat ya. Nah demikian sahabat ya tentang nguber kita kali ini, ngulik berita. Ini memang suatu mindset yang harus kita ikuti ya, yaitu ini tentang pemikirannya Profesor Dr. Insinyur Dampak Navitufulu ya. Ini adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Jadi bagaimana menurut sahabat natural semuanya? Apakah hal ini bisa kita terapkan ya, atau BFV 600 itu kurang gitu kan? Tapi kita juga belum menghitung secara pasti sahabat ya, apakah 600 itu memang udah titik BEP-nya dengan harga pupuk yang sekarang semakin naik gitu sahabat ya. Tapi yang pasti Profesor Dr. Navitufulu itu sudah melakukan riset terlebih dahulu sebelumnya ya, sehingga beliau berani mengeluarkan statement seperti ini. Namun apapun yang dikatakan oleh Profesor, dan itu adalah hal yang benar-benar merubah mindset petani ya, karena itu adalah hal yang terpenting bagi kita. Pada saat sawit naik ya, kita sedikit mengerem untuk melakukan investasi ke hal-hal yang konsumtif sahabat ya. Jadi kita harus melakukan investasi ke hal yang produktif, mungkin perluasan lahan gitu ya, menambah perkebunan komoditas lain seperti karet gitu kan, atau hal-hal yang lain. Jadi pada saat harga sawit turun, kita masih ditunjang sebagai petani, kita masih ditunjang oleh komoditas lainnya gitu ya saudara. Oke sahabat natural, bagaimana pendapat sahabat natural dengan tagline berita dari Detail ID ini? Petani masih untung jika harga sawit di atas Rp600 per kilogram. Kok bisa? Silakan komen di kolom komentar sahabat-sahabat ya. Dan bagi sahabat yang mau subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di akhir video saya ucapkan salam natural, salam sejahtera petani Indonesia. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.